Hai rekan-rekan semua, Tommy Yu di sini. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya, yaitu testimoni tentang bagaimana saya membangun channel JSX Pro. Berawal dari hobi, ya saya mulai belajar saham dan technical analysis itu di tahun 2007. Dan saya belajar cukup intensif, dan karena saya punya karunia yang mengajar begitu, akhirnya saya mulai membagikan ilmu saya dengan membawakan seminar di bidang keuangan dan investasi, khususnya di saham ya, itu tahun 2011. Dan pada waktu itu, belum marak seperti sekarang ini YouTube atau webinar gitu. Jadi semuanya itu dilakukan secara offline, di dalam gedung atau di hotel biasanya. Dan ini menjadi salah satu bisnis saya yang saya geluti itu di bidang edukasi keuangan. Nah, pada tahun 2016 itu, YouTube pada saat itu mulai trending dan saya akhirnya mendapatkan hikmat atau wisdom ketika saya sedang berdoa untuk memulai YouTube channel saya yang satunya ya, bukan yang ini di JSX Pro ID. Dan ada pergolakan di situ di dalam hati saya karena pada saat itu ketika saya publish materi ke YouTube, materi-materi seminar itu saya publish ke YouTube ya, karena saya ingin mengedukasi orang begitu. Itu otomatis saya akan kehilangan potensi penghasilan dari seminar yang saat itu cukup besar ya menurut saya. Kalau kita hitung cepat saja ya, masing-masing peserta itu pada saat kalau seminar full day itu 1-2 juta saya cas. Dan kalau pesertanya 20 orang saja sekali seminar itu, maka saya bisa mendapat bersih itu sekitar 15 jutaan ya sekali seminar begitu. Dan kalau sebulan 2 kali kan tentu dapat 2 kalinya begitu ya. Dan juga beberapa teman dekat dan kerabat juga mempertanyakan ide saya ini. Pada saat itu sih, ketika saya berdoa itu, hikmat yang saya dapatkan waktu itu adalah bahwa value yang saya bagikan itu melalui konten dapat menjangkau jauh lebih banyak audiens, yang khususnya masyarakat Indonesia untuk bisa melek finansial dan belajar investasi, walaupun saya harus kehilangan potensial bisnis di seminar tersebut. Tapi saya akan, pada saat itu saya kalkulasi, saya bisa mendapat gantinya dengan komisi yang saya dapatkan dari bekerja sama dengan beberapa partner atau broker yang saya bisa perkenalkan kepada klien. Jadi kalau saudara perhatikan di sini itu ada proses mengambil perenungan dan pertimbangan yang cukup mendalam. Dan saya harus memutuskan apa yang sudah saya dengar pada saat saya berdoa pada saat itu. Dalam setiap perjalanan hidup kita ini, kita biasanya akan bertemu dengan momen-momen yang kritikal seperti ini, yang dapat merubah arah perjalanan hidup kita. Dan pada saat itulah kita sangat membutuhkan hikmat atau wisdom dari yang di atas. Dan pada saat itu saya putuskan akhirnya untuk go with YouTube channel. Tanggal 21 Juni 2017 akhirnya YouTube channel JSX Pro ID itu dibentuk. Perjuangannya nggak berakhir di situ saudara, itu baru permulaan perjuangan. Perjuangan mencapai 1000 subscriber pertama itu yang paling sulit. Ya di awal-awal itu saya berjuang bikin konten, terus peralatan juga masih nggak seperti sekarang ini gitu ya. Dan ketika saya capek membuat konten ya berhenti dulu, ya istirahat dulu dan lanjut lagi, keep on going. Milestone pertama 1000 subscriber akhirnya tercapai, terus akhirnya bisa dimonetize, terus lanjut lagi dengan 10.000 pertama gitu ya. 10k pertama itu juga susah susah sekali. Kemudian milestone berikutnya adalah 100.000 pertama, dan akhirnya kedua, dan seterusnya. Dan channel JSX Pro itu berkembang dan growing dengan cepat, mencapai lebih dari 300.000 subscriber sekarang ini di tahun 2021 ini. Dan itu dapat memberikan value, bermanfaat bagi banyak sekali audiens, banyak sekali orang, dan semua kontennya itu secara completely saya berikan secara free. Poin saya ini saudara, ketika kita taat menjalani visi Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada saya waktu tahun 2016 yang lalu itu, dan saya lakukan dengan ketaatan, dengan segala konsekuensinya. Anda bisa lihat bahwa bagaimana cara kerja Tuhan di sini, di mana satu pintu ditutup, tapi banyak pintu tuh dibuka. Dan hasil yang didapatkan saya dari YouTube channel ini itu jauh melebihi dari apa yang didapat di seminar. Bayangkan saja ya, tahun 2020 ketika pandemi itu melanda. Saudara bisa bayangkan, kalau saya masih berkutat di model bisnis seminar yang lama itu, apa yang akan terjadi? Tentu akan sangat sulit sekali bertahan di saat-saat seperti ini gitu ya. Nah, pada saat itulah saya baru menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Bahkan jauh-jauh hari itu, seolah-olah itu Tuhan sudah kasih tahu saya bahwa you harus change to YouTube begitu. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan sebagai summary. Kalau Anda mendapat visi dari Tuhan, renungkanlah, ujilah, dan lakukan. Yang kedua adalah berjuanglah pada apa yang Anda yakini itu benar. Dan yang ketiga, jangan takut,
karena dalam menjalani prosesnya pemeliharaan Tuhan itu selalu menyertai kita. Demikianlah testimoni dan sepenggal kisah hidup saya, dan semoga ini dapat memberikan insight yang baru bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya Tommy Yu, dan make your life better every day. Stay strong and God bless.